Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1226 sampai bab 1230. Apakah kamu gila memasang postur seperti itu di depanku? Chen Wudao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap King Long dan yang lainnya. Bai Hu juga menatapnya. Chen Wudao, kami di sini hanya untuk satu hal, untuk membersihkan nama bosku. Iya, benar, bos tidak mengkhianati Daxia, untuk membersihkan namanya. Semuanya teriak serempak. Jalan, ini buktinya. Suzaku menyerahkan materi audio dan video kepada Chen Wudao. Ini semua adalah rekaman video pertarungan dengan Istana Raja Darah. Itu cukup untuk membuktikan Ye Junlin tidak bersalah. Awalnya, King Long White Tiger dan yang lainnya masih menunggu pesanan Ye Junlin selanjutnya. Karena dia pernah berada di ibu kota sebelumnya, Ye Junlin menyuruh King Long menunggu instruksi. Tapi sekarang setelah berita kematian Ye Junlin datang, mereka tidak bisa lagi tenang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selama Ye Junlin masih hidup. Setelah dia meninggal, setidaknya mereka bisa membersihkan namanya. Chen Wudao menonton informasi video dan ekspresinya berubah. Sekarang sepertinya seseorang menjebak Ye Junlin. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Chen Wudao langsung bereaksi. Yang membuatnya bingung adalah, bisakah orang cacat menjadi ancaman sebesar itu? Apakah itu cukup membuat musuh Ye Junlin begitu takut? Saya khawatir Chen Zansen tidak dapat memahami bahwa di mata musuh di luar negeri, bos saya jauh lebih berbahaya daripada Anda. Bahkan jika bos hanya memiliki satu nafas, dia tetap berbahaya. Bai Hu mencibir. Mendengar ini, ekspresi Chen Wudao berubah. Dia jelas telah mengalahkan Ye Junlin. Kenapa semua orang masih mengatakan bahwa dia seperti Ye Junlin? Mengapa demikian? Bukankah yang kuat mendapat pengakuan? Apakah semua orang telah dibutakan? Dia lebih baik dari Ye Junlin. Di depan ribuan orang, dia mengalahkan Ye Junlin secara terbuka. Ye Junlin sendiri mengaku kalah. Mengapa orang masih berpikir demikian? Dia tidak bisa memahaminya. Dia jelas mengalahkan Ye Junlin, tapi dia tidak bisa menaklukkan hati publik. Terutama konspirasi luar negeri untuk membunuh Ye Junlin membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Dia sekarang berharap Ye Junlin masih hidup. Lawan dia lagi untuk membuktikan bahwa kemenangannya bukanlah suatu kebetulan. Dia lebih baik dari Ye Junlin, tapi ini tidak mungkin. Ye Junlin sudah mati. Tidak ada kesempatan lagi. Untuk rencana ini, dia harus menghancurkan istana Zentian untuk menaklukkan hati orang-orang. Kami meminta Chen Zansen untuk mengembalikan identitas Ye Zansen dan membatalkan semua hukuman sebelumnya. Tiba-tiba, King Long dan Bai Hu berlutut di tanah. Bahkan Chen Wudao pun terkejut. Dia tahu betul bahwa ini adalah sekelompok orang yang nakal. Menurut karakter mereka, mereka tidak akan pernah berlutut padanya jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka berlutut di langit dan bumi, berlutut di Daxia. Hari ini, mereka semua berlutut padanya, yang membuktikan status Ye Junlin di hati mereka. Kecemburuan adalah kecemburuan. Namun Chen Wudao tetap bertindak sesuai aturan. Oke, kalau begitu aku akan mencabut semua hukuman terhadap Ye Junlin dan menambahkan dia sebagai martir. Perintah Chen Wudao. Terima kasih Dewa Perang Chen. Teriak Brigade Besi Kunlun serempak. King Long melangkah maju dan berkata kepada Chen Wudao, Dewa Perang Chen, kami berencana untuk memindahkan jenazah bos kembali dan mengadakan pemakaman untuknya. Ya, kamu bisa melakukannya sendiri. Chen Wudao berbalik dan pergi. Setelah setengah bulan mencari, King Long dan yang lainnya mengembalikan tubuh Ye Junlin. Li Ziran dan Zhou Yingning juga diberitahu tentang masalah ini. Namun mereka tidak diizinkan untuk datang. Di kaki Hantian Pas di utara, sebuah pemakaman sederhana namun megah sedang berlangsung. Brigade Besi Kunlun mengawal dewa perang mereka dengan kesopanan tertinggi. Di puncak gunung, beberapa sosok berdiri. Tuan Istana, bagaimana rasanya menyaksikan pemakamanmu sendiri? Raja Beitian bertanya sambil tersenyum. Di sebelahnya adalah Ye Junlin. Ye Junlin sebenarnya berdiri.
letakkan tangan Anda di belakang punggung dan terlihat santai. Tubuhnya kembali normal dan dia baik-baik saja. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka akan ternganga. Racun di Istana Raja Darah telah dihilangkan oleh 8 dokter hebat Tiongkok, dan dia dengan enggan menerimanya. Namun setelah tubuhnya menjadi seperti ini, dia justru pulih seperti semula. Belum lagi orang luar, 4 Raja Surgawi Istana Zentian dan lainnya hampir mati ketakutan saat melihat Ye Junlin berjalan di tanah. Setelah hampir sebulan, Ye Junlin tiba-tiba jatuh ke tanah dan pulih. Itu semua luar biasa, sebuah keajaiban. Itu hanya bisa dikatakan keajaiban. Mengapa Ye Junlin pulih? Itu tentang dijebak dan dikirim ke penjara 8 tahun lalu. Saat itu, anggota tubuhnya juga dipukuli dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi dipilih secara diam-diam oleh organisasi khusus. Pasalnya, kesempatan Ye Junlin di penjara memberinya secercah harapan. Tentu saja ini adalah rahasia terbesarnya. Itulah rahasia kesembuhannya kali ini. Setelah tubuhnya terbuang sia-sia kali ini, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Tapi situasinya sebelumnya terlalu berbahaya dan dia tidak punya waktu untuk pulih. Ye Junlin memandangi pemakaman di bawah dan berkata dengan tenang, "Bukankah mati itu melegakan? Tapi aku tidak bisa mati, aku harus hidup Daxia. Ibuku, istriku, putriku, teman-temanku, semuanya mereka tidak akan membiarkanku mati. Aku hidup untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku yang mati demi aku, mereka tidak bisa mati sia-sia." Keempat Raja Surgawi berkata serempak, "Jika kamu, penguasa istana, jatuh, itu akan sangat kacau." Raja dari Barat berkata, "Tuan Istana, penyelidikan yang Anda minta saya cari tahu sudah memiliki beberapa petunjuk, saya yakin hasilnya akan segera keluar." "Oke, saya harus kembali ke Daxia dulu, ikuti saja saya." Kamu Junlin mengatur pemakaman yang diadakan oleh King Long dan yang lainnya membenarkan berita kematian Ye Junlin. Sejak saat itu, Ye Junlin resmi menghilang dari dunia ini. Ini sama dengan Istana Zentian, informasi setiap orang kosong, seolah dunia ini tidak ada sama sekali. Mereka seperti hantu, pada hari ini, 18 negara di luar negeri merayakannya dengan gembira. Bagaimanapun, ancaman terbesar adalah kematian. Watanabe Tianyi bahkan tersenyum, sekarang kita bisa mulai mengambil tindakan. Kehadiran Ye Junlin juga menghalangi banyak rencana semua orang. Semua orang ingin segera menghilangkannya. Di sisi lain, ketika Chen Wudao hendak mengambil tindakan terhadap Istana Zentian, dia menerima perintah dari pengawal Yanlong, menyuruhnya untuk tidak mengambil inisiatif. Jika Istana Zentian tidak melakukan apapun yang akan mengancam Daxia, dia bisa tidak mengambil tindakan. Meskipun Chen Wudao sangat ingin membuktikan dirinya, dia hanya bisa menyerah. Jiang Bei mendengar berita tentang pemakaman Ye Junlin. Li Ziran dan yang lainnya tidak bisa senang atau sedih. Saat ini, seseorang datang ke villa, ternyata itu adalah reputasi definisi tinggi. Anak ini memiliki senyuman di wajahnya. "Bagaimana kamu bisa datang?" Ini mengejutkan Li Ziran. "Hah, Nona Li, sepertinya Anda sudah benar-benar melupakan Tuan Ye. Saya dengar hari ini adalah pemakaman Tuan Ye. Saya pikir Anda akan menangis, tetapi Anda bahkan tidak meneteskan air mata sedikit pun." Zhou juga. "Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Apa kalian semua mengira Ye Junlin adalah pengkhianat besar dan mengkhianati Tiongkok? Kalian pasti malu padanya, kan?" Gao Qingyu memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Memang Li Ziran dan Zhou Yingning sama seperti sebelumnya." Seolah-olah Ye Junlin belum mati sama sekali. Gao Qingyu melanjutkan, "Tapi ini baik-baik saja. Jika Anda setuju, Nona Li, saya bersedia menjaga ibu dan anak perempuan Anda selama sisa hidup mereka." Mengapa Gao Qingyu bersusah payah untuk mendekati Li Ziran? Tujuannya sederhana, hanya untuk industri besar di belakang Li Ziran dan keluarga Lin. Tentu saja, dia tidak bisa mengandalkan keluarga Lin sekarang. Karena dia mendapat gosip, dunia gelap telah mengirimkan perintah pembunuhan untuk membunuh pewaris Ye Junlin, Li Wangjun. Bagaimanapun, Ye Junlin sudah mati, jadi ahli warisnya tidak bisa hidup, dan Li Ziran selanjutnya akan berada dalam bahaya.
Orang tua dari keluarga Lin terpaksa menyerah pada Li Ziran, putri angkatnya. Bagaimanapun, lawannya terlalu kuat, jadi wajar jika keluarga Lin menyerah pada Li Ziran demi melindungi diri mereka sendiri. Li Ziran selanjutnya akan menghadapi kesulitan besar. Kerajaan bisnis yang dia bangun cepat atau lambat akan terpecah. Jadi Gao Qingyu mengambil inisiatif dan mengambil semua yang dimiliki Li Ziran. Faktanya, Gao Qingyu sama sekali bukan seorang pria sejati. Dia pandai dalam perhitungan dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Hanya berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Awalnya aku mengira kamu akan tenggelam dalam kepedihan karena kematian Ye Junlin. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak peduli sama sekali. Bagus sekali, Gao Qingyu berkata sambil tersenyum. Li Ziran memelototinya dengan tajam. Tidak masalah apakah kita menitikkan air mata atau tidak, aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak perlu kamu datang, Gao Qingyu tersenyum. Dan berkata, Ziran, kamu masih perlu seseorang untuk menjagamu. Ya, mempertimbangkan setiap aspek, lebih baik seorang pria menjagamu. Aku tidak membutuhkannya, pergi, kata Li Ziran langsung. Bukannya pergi, Gao Gaoyu malah duduk di sofa. Nona Li, Anda mungkin tidak memahami situasi Anda. Sekarang anak ini adalah sisa-sisa pengkhianat, dan semua orang akan membunuhnya. Bahkan Tuan Lin tidak berani mengakui identitas Anda, Gao Qingyu berkata sambil tersenyum. Hah, bagaimana bisa? Li Ziran tampak terkejut. Begitu dia selesai berbicara, telepon Tuan Lin datang. Ekspresi Li Ziran berubah. Maksud Tuan Lin sederhana. Untuk menyelamatkan keluarga Lin, dia harus memutuskan hubungan dengannya dan menyuruhnya untuk berhati-hati di masa depan dan melindungi anak-anaknya. Ketika dia mendengar tentang perintah pembunuhan dari dunia gelap, wajah Li Ziran berubah drastis dan ponselnya jatuh ke tanah. Tuan Lin selalu menjadi orang yang membenci kejahatan sama seperti dia membencinya dan tidak takut akan kekuasaan. Terus terang, Anda tidak takut pada apapun, tapi kali ini dia benar-benar menyerah. Dan menyerah padanya demi melindungi dirinya sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan yang ingin membunuh Junjun sangat menakutkan dan menakutkan. Tuan Lin tidak berani menyentuh kesialan ini. Bahkan Tuan Lin pun takut, yang artinya bencana akan datang. Apa, mereka bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Zhou Yingying khawatir, ya, bagaimana mereka bisa melepaskan sisa-sisa Ye Junlin? Bagaimana jika anak ini tumbuh untuk membalaskan dendam ayahnya? Tidak masalah dia perempuan, tapi bagaimana jika dia adalah dewi perang wanita? Siapa yang bisa menolak? Gao Qingyu berkata sambil tersenyum. Li Ziran dan Zhou Yingying saling memandang, keduanya panik. Li Ziran memikirkan sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah menurut Anda punya solusinya? Jika saya bisa datang kepada Anda, saya harus punya solusinya. Gao Qingyu tersenyum. Apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan ayah angkatku tidak berani menyentuh kesialan ini. Li Ziran ragu. Gao Gaoyu tersenyum misterius. Fakta bahwa saya bisa datang ke sini berarti saya punya solusinya. Faktanya, Gao Gaoyu tidak punya solusi sama sekali. Dia hanya ingin menipu Li Ziran atas propertinya. Nona Li, saya harap Anda segera memutuskan perintah pembunuhan telah dikeluarkan, yang berarti anak itu sudah dalam bahaya. Gao Qingyu secara bertahap menghancurkan pertahanan psikologis Li Ziran dan Zhou Yingying dengan kata-kata. Meskipun mereka tahu Ye Junlin masih hidup, tubuhnya cacat dan dia masih berada di luar negeri. Sekarang bahaya akan datang, keselamatan Junjun hanya dapat dijamin olehnya. Namun sepertinya belum ada solusi saat ini, bahkan pria yang jujur seperti Tuan Lin memilih untuk menundukkan kepalanya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang yang datang untuk membunuh Junjun. Itu bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Satu-satunya harapan sekarang tampaknya adalah reputasi tinggi. Gao Qingyu tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya, tetapi itu tidak akan lama, perintah pembunuhan telah dikeluarkan, dan pihak lain akan segera mengambil tindakan. Saya ada penerbangan pada jam 11 besok, dan aku akan mundur segera setelah aku tidak sabar menunggu siapapun. Li Ziran hati Zhou Yingying dan Zhou Yingying tenggelam. Gao Qingyu pergi, ini adalah metodenya.
dan dia tidak meminta Li Ziran dan yang lainnya untuk langsung menyetujuinya. Sebaliknya, beri dia batasan waktu, yang bisa semakin merusak psikologi orang. Benar saja, Li Ziran dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Di sisi lain, Ye Junlin menerima kabar dari Istana Zentian dalam perjalanan kembali ke Daxia. Tuan Istana, dunia kegelapan telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk memburu Tuan Muda. Pihak lain mengklaim bahwa anakmu pasti tidak hidup. Raja Sitian menyampaikan berita itu kepada Ye Junlin. Mata Ye Junlin memancarkan sinar dingin, berani menyentuh anaknya. Dan perintah pembunuhan ini dikeluarkan di Daxia, jadi selanjutnya, banyak organisasi pembunuhan di Daxia akan jatuh ke tangan Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Ye Junlin segera mengerti bahwa orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan dan orang yang menjebaknya jelas-jelas adalah orang yang sama. Pastinya Tuan Fu, jika Anda mati, pihak lain akan memberantasnya dan tidak akan membiarkan Junjun hidup. Tepat pada waktunya, Ye Junlin akan menemukan orang ini. Dia ingin melihat siapa yang tidak mengizinkannya hidup. Ini juga fakta bahwa Ye Junlin meminta Raja Dongtian menyebarkan berita dan merancang kematiannya sendiri. Dia menyelidiki secara diam-diam sebagai orang mati. Kita harus mencari tahu Tuan Fu dan kelompoknya. Jiang Bei terlihat tenang di permukaan, namun nyatanya ada arus bawah. Organisasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya telah lama mengincar kota ini. Suasana yang menyedihkan membuat orang terengah-engah. Li Ziran dan yang lainnya merasakan kengerian datang. Meski dia mempekerjakan banyak pengawal, dia tahu itu tidak akan membantu. Li Ziran menerima kabar lagi dari Jiang Yijun dan yang lainnya. Organisasi pembunuh sedang mendekati Junjun, jadi dia harus berhati-hati. Semakin sering hal ini terjadi, Li Ziran semakin khawatir. Dia tidak peduli tentang segalanya, tapi Junjun adalah hati dan jiwanya. Dia harus melindungi Junjun meskipun dia mati. Sekarang hampir jam 11. Meskipun Li Ziran tidak percaya pada Gao Qingyu, dia memutuskan untuk mencobanya demi keselamatan Junjun. Dia menghubungi Gao Gaoyu, selama kamu menyelamatkan Junjun, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Li Ziran akhirnya berkompromi. Setelah Gao Gaoyu tiba, dia tersenyum dan berkata, meskipun organisasi pembunuh telah tiba sekarang, hanya Hong Ye dan Heishan yang membunuh beberapa organisasi pembunuh kelas 1. Saya bisa menangani mereka, sedangkan untuk organisasi pembunuh kelas 2 organisasi pembunuh, kata Gao Gaoyu. Setelah banyak analisis, memang benar tidak peduli bagaimana saya mendengarnya. Lagi pula, dia mengenal organisasi pembunuh itu dengan baik. Kedengarannya benar, dan Gao Qingyu sendiri mengatur beberapa gelombang pembunuh untuk membunuh Junjun. Dia bertindak untuk menyelesaikan segalanya. Faktanya ada di depan mata kita. Keduanya lebih percaya satu sama lain. Li Ziran dan Zhou Yingying berada dalam bahaya dan hanya bisa mengikuti pengaturan Gao Gaoyu. Termasuk hak pelaksanaan perusahaan Li Ziran. Setelah Gao Gaoyu mendapatkan kekuasaan perusahaan, dia segera dipindahkan. Dalam waktu singkat, Gao Gaoyu menelan seluruh Yuntingji. Tapi kemudian dia menghilang. Boom! Setelah mendengar berita itu, Li Ziran merasa seperti disambar petir. Dia ditipu, kuncinya adalah Li Ziran dan keduanya sangat ingin menyelamatkan orang, dan Gao Gaoyu telah menampilkan pertunjukan bagus lainnya. Selain itu, dia adalah harapan terbaik, jadi Li Ziran harus mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Gao Gaoyu mungkin pembohong. Tapi kita harus mengambil risiko, bahkan sedikit harapan. Namun kenyataannya kejam dan kejam. Setelah mengambil alih grup Yunting, Gao Gaoyu segera memecat Fang Ziqing dan eksekutif senior lainnya. Dia ingin menguasai seluruh perusahaan dengan tegas dalam waktu sesingkat mungkin. Li Ziran benar-benar menyedihkan sekarang. Keluarga Lin secara terbuka memutuskan hubungan dengannya. Kerajaan bisnis yang dibangunnya kembali ditipu. Anak itu menghadapi krisis besar lagi. Berita bahwa Gao Qingyu menipu perusahaan Li Ziran dengan cepat menyebar. Tapi keluarga Lin hanya bisa menonton tanpa daya. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Setiap orang hanya bisa mengkritik Gao Qingyu. Mendapatkan reputasi tinggi kerajaan bisnis Li Ziran hanyalah sebuah kebanggaan. Dengan cara ini,
kekuatan keluarga Gao akan mencapai tingkat yang baru. Belum lagi mencapai level keluarga bangsawan, setidaknya sejajar dengan keluarga Qin, keluarga kerajaan pertama. HMPH, apakah keluarga Lin benar-benar menganggapku alat, ingin aku menikahi wanita yang punya anak? Apakah kamu dengan tulus menghina reputasiku sebagai seorang pria sejati? Jika aku tidak mendambakan properti Li Ziran dan takut pada keluarga Lin, apakah aku akan setuju untuk menikahinya? Konyol, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai peri? Kamu masih mengharapkan aku untuk membesarkan sisa-sisa? Apakah dia layak? Dia hanyalah perempuan jalang kecil yang lahir dari seorang bajingan. Anak itu seharusnya mati bersama ayahnya yang pengkhianat. Dia seharusnya tidak melakukannya. Hiduplah di dunia. Saya mendengar bahwa sebuah organisasi pembunuhan pergi untuk membunuh sisa-sisa ini, dan beritanya akan segera keluar. Setelah Gao Gaoyu mendapatkan segalanya, dia secara terbuka membuat serangkaian pernyataan. Li Ziran melihat reputasi definisi tinggi di layar dan hampir menjadi gila. Tidak tahu malu, tercela, binatang. Kuku Li Zi sangat ternoda hingga menempel di telapak tangannya. Bahkan di saat krisis, dia akan datang untuk menipunya. Kata-katanya sangat kejam, bukan seorang pria sejati. Ini lebih buruk dari penjahat, menunggu suamiku kembali. Saya akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Selanjutnya akan berbahaya, saya khawatir kita tidak akan bisa melindungi Junjun. Zhou Yingning sangat gugup hingga suaranya menjadi serak. Meskipun keluarga Zhou mengirimkan ahli seperti Shadow untuk melindunginya, tapi semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Junjun sepertinya tahu apa yang sedang terjadi, wajahnya menegang dan dia tidak berkata apa-apa. Dilihat dari sifatnya yang keras kepala, dia mirip dengan Ye Junlin. Saat ini kami hanya bisa bersembunyi di lantai bawah tanah. Saya harap mereka tidak mengetahuinya. Li Ziran dan Zhou Yingning memeluk Junjun. Dan Wu Xiao juga menyiapkan makanan dan air yang cukup untuk bersembunyi di lantai bawah tanah villa. Ye Junlin awalnya mengatur mereka di sini untuk bersembunyi dari tuan luar negeri. Organisasi pembunuhan yang menerima perintah pembunuhan telah berkumpul di Jiangbei. Sebanyak lebih dari 10 organisasi pembunuhan mengambil tindakan bersama. Mereka langsung melewati bayang-bayang dan orang lain yang menjaga di luar dan sampai ke villa. Tapi villa itu kosong. Para pembunuh itu tercengang. Di mana orangnya? Kemana dia pergi? Dia jelas selalu berada di villa dan tidak pernah pergi. Mengapa dia menghilang begitu saja? Para pembunuh mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya. Tidak. Kami telah mengawasi mereka. Mereka tidak bisa pergi. Satu-satunya kemungkinan adalah ada ruangan gelap atau sesuatu seperti perangkat di dalam ruangan. Mari kita mencarinya. Di lantai bawah tanah, Li Ziran dan yang lainnya melihat ke kamera pengintai. Ups, mereka mengetahuinya. Li Ziran berkeringat dingin saat melihat kamera pengintai. Bersambung.